Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana ya Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun ya alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Roy Suryo dan Tifa akhirnya ditangkap oleh penyidik Polda. Ini berita yang sehari ini ramai pas kita taping ini. Dan saya kembali bersama Pak Suhadi yang sejak tadi pagi itu, wah, sibuknya luar biasa. Memang kan Pak Suhadi ke Polda Metro Jaya kan sejak tadi pagi ya. Ya. Terus apa ada berapa sekian konferensi pers di Polda Metro Jaya 3 kali konferensi ini kita pers. taping Jumat sore ya, Ya. tayangnya berarti Sabtu malam ya. Ini kan Ya. Sabtu ya Pak ya. Tapi ini seharian ini Pak Suhadi sibuk. Jadi saya pengen denger nih kesaksian sepandangan mata lah, info A1 tentang yang terjadi di Polda gitu Pak ya. Dan tadi kan sebelum kita taping ini kita ngobrol-ngobrol kan Pak Suhadi bilang Roy Suryo harusnya bersyukur ini. Iya, betul. Karena kan selama ini dia mengklaim 99,9% 99,9% yakin ijazah Pak Jokowi palsu gitu kan. Betul. Nah, Ya. ini dikasih gelanggang Ya. persidangan untuk membuktikan klaimnya gitu Ya. loh. Jadi ini justru malah ibaratnya dia tuh wah berkuar-kuar dikasih panggung gitu kan. Jadi jangan, nah tapi kan sekarang ini kan ramai itu ada tiba-tiba ada Khozinuddin muncul lagi Ya. menyatakan Dengan galaknya dengan ya. galaknya perang terbuka melawan Joko Widodo, Allahu Akbar gitu Pak, sampai pakai pekik takbir di bawah-bawah Ya, gitu. ya, betul. Tapi ini menarik ini karena perlu kita mendengar dari Pak Suhadi lah. Jadi tentang hari ini gimana sih Pak situasinya gitu ya di Polda. Pak Suhadi gimana ngelihatnya dan tentang kasusnya sendiri, tentang Roy Suryo sendiri dan tadi itu soal klaim-klaimnya itu bagaimana nanti persidangan ini jadi ruang pembuktian bagi dia. Baik. Barangkali yang mau saya ceritakan kenapa saya pagi-pagi datang ke sana. Sebelumnya kan kita udah tapping di sini kan. Betul, hari sebelumnya. Saya udah katakan bahwa saya akan ke Polda. Iya. Ya. Sebetulnya hari ini saya ke Polda. Iya. Ya, itu juga Hari ini Jumat ya Pak ya? Iya, Jumat. Jumat keramat. Jumat keramat jadinya nih, gitu kan. Menariknya gini, menariknya. Saya kan udah janjian nih dengan Pak Dir di Reskrim Polda Metro. Iya, Ya. iya. Gitu. Imanuddin. Ya. Ya. Kalau kami menyebutnya Pak Dir aja, Pak lebih Dir, gampang oke. gitu Pak kan. Dir ya. Oke. Nah, sebetulnya janji itu kemarin. Kemarin Oke. kita udah WA-an, terus Pak Dir bilang saya ada di luar kota. Terus kemudian saya tanya kapan Pak Dir pulang dan kapan juga saya bisa diterima. Oh, besok saya udah di Jakarta. Besok itu artinya Pagi-pagi, Jumat, besok berarti. ini hari ini maksudnya. Ya, ya, ya. Nah, pagi-pagi hari ini saya sudah ada di kantor kok, dia bilang gitu kan. Hmm. Cuma dia nggak menjelaskan bahwa saya diterima atau tidak. Cuma karena ada undangan seperti itu ya respon saya pagi-pagi saya ke sana. Saya teleponlah Ade Darmawan dari Pradi Bersatu. Dek, kita ke Polda ya hari ini. Pak Dir sudah pagi sudah ada di kantor dan lain sebagainya. Nah, saya jalan kira-kira 1 kilo dari rumah ya. Saya dapat WA dari Mas Sahal. Ya kan? Jujur nih, saya nggak tahu nih kalau ada penahanan tuh saya nggak tahu. Iya, saya gitu itu kan. forward dari WA Group Pak, sudah mulai beredar gitu. Nah, saya tanya teman-teman juga ya, terutama saya telepon ke Ade dulu nih. Dek, ini ada informasi Roy Suryo katanya ditahan Dan ya, Tifa, ditangkap. Roy Suryo dan Tifa Iya, ditangkap. Roy Suryo dan Tifa ditangkap hari ini. Pagi-pagi itu Pak ya. Pemahamannya bukan ditahan ya, ditangkap. Ditangkap. Ya, ya. ditangkap. Wah, Ade bilang, saya kayaknya nggak tahu tuh. Coba tanya ke media. Juga nggak ada jawaban. Saya kemudian telepon El Sinta. Ya. Saya tanya El Sinta. Karena dia medianya juga Selalu banyak di update, mana-mana. ya, gitu selalu kan. update kan. Selalu update. Terus dari El Sinta bilang, ya kan, oke Pak Suhadi, saya coba lacak teman-teman di lapangan. Kira-kira 2 menit dia kirim berita berkaitan dengan masalah di CNN itu kan. Iya. CNN berita, oh pasti nih. Saya telepon ke El Sinta karena saya udah janji 9:30 saya ada wawancara dengan El Sinta berkaitan dengan masalah BEM UGM, ketua oke. BEM UGM.
soal lain lah, isu lain gitu ya. Isu yang lain Ya. gitu kan. Udah. Saya tanya, bener gak ini informasi? Oh valid Pak. Roy Suryo itu tadi jam 7 ditangkap oleh Polda gitu, oleh penyidik Polda. Oke. Tapi nanti saya minta tolong Pak Suhadi jangan wawancara itu dulu ya. Wawancaranya berkaitan dengan yang lain aja gitu kan. Ya udah saya bilang gak apa-apa karena kan memang sesuai kesepakatan 9:30 saya wawancara dengan El Sinta terkait masalah Ketua BEM UGM. Tio berkaitan dengan masalah penghinaan presiden itu gitu kan. Udah. Nah setelah itu adik saya infokan, teman-teman saya infokan ke yang lain, ya. Terus reaksinya muncul tuh rame sekali kan. Ada dari ini, terus juga dari iNews beritanya dan sebagainya. Ya udah. Oh berarti ini surprise nih bagi saya nih. Dan saya juga terus menganggap, wah ini jangan-jangan memang Jumat Keramat nih saya bilang gitu kan. Ya udah, saya langsung ke Polda. Ya. Ini memang dalam perjalanan ke Polda juga. Iya, gitu, jalan. Ini memang dalam perjalanan ke Polda. Dan saya wawancaranya juga tadi jadi Polda tuh dengan El Sinta kan. Nah setelah dari kejadian itu, ya, saya telepon Pak Dir udah nggak diangkat, ya. Tapi udah wartawan udah banyak di situ. Dan saya juga udah lihat pengacaranya Roy Suryo dan Tipa yaitu Refli Harun sudah ada di Polda. Berarti ini A1 nih beritanya nih. Ya kan walaupun sebetulnya berita secara live-nya berkaitan masalah penangkapan ini kan belum beredar kan. Karena beredar baru jam 10 lewat. Baru beredar rame tuh gitu. Ya sudah. Akhirnya ya karena memang saya sudah yakin ini ada penangkapan, saya nggak memaksakan diri juga untuk ketemu Pak Dir. Buat apa kan gitu kan. Karena saya harus menghormati pejabat yang lagi bekerja dalam rangka proses hukum kan. Pastinya banyak hal yang harus diselesaikan gitu. Ya sudah, setelah itu saya dengan Ade sampai di Polda ya. Terus setelah saya wawancara, Ade bilang kita ditunggu oleh media dan lain sebagainya. Ya udah, saya langsung ke sana temu Ade juga dan nggak lama memang media sudah rame berkaitan dengan berita penangkapan tersebut. Akhirnya kita wawancara di situ, ya dengan bikin konferensi pers. Konferensi pers dengan hampir semua media yang ada di Polda Metro. Konferensi pers pertama ini Pak ya. Karena kan hari ini ada 3 konferensi pers Pak ya, 3 betul, kali ya. Iya betul. Terus kemudian ya berkaitan dengan menyangkut masalah itu ya udah kita jelaskan, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Polda kalau memang itu benar adanya penangkapan. Karena kan kita juga masih belum berani ngomong secara vulgar nih, gitu kan? Kenapa? Kan belum ada pengumuman resmi berkaitan dengan masalah ini. Roy Suryo dan Tipa ada di dalam, kan juga kita nggak tahu kecuali kuasa hukumnya gitu kan. Cuma kita sudah meyakini karena pers juga sudah mengatakan memang ada penangkapan gitu ya. Nah terus kemudian nggak berselang lama dari habis setelah konferensi pers kita dapat data yang lebih valid, betul ada penangkapan. Nah tentunya sekali lagi untuk yang sekian kalinya kami mengucapkan syukur ya, mengapresiasi kerja dari penyidik di Polda Metro, terutama Bapak Kapolda dan juga Pak Dir dan juga seluruh jajaran penyidik dalam kaitan ini dan juga pihak kejaksaan yang sudah menetapkan P21 itu dulu. Dan juga ini Pak, mungkin juga ini sebagai jawaban terhadap para viewers kita Cokro TV yang selalu nagih-nagih. Kapan ditahannya? Karena Pak Suhadi itu kan sejak udah cukup lama kan menegaskan bahwa ini harus ditahan ini. Kalau sudah P21 harus ditahan karena dengan sejumlah alasan gitu. Dan seakan-akan kan kapan ditahannya gitu. Ternyata ini sekarang hari ini kejadian gitu. Betul. Nah itu Pak, kalau soal alasan-alasannya ini Pak, ini kan Pak Suhadi juga udah beberapa kali membicarakan soal ini ya, tapi mungkin perlu ditegaskan lagi nih Pak. Kan memang penangkapan Roy dan Tifa ini, Roti ini kan sudah sesuai KUHAP gitu ya. Dan Pak Suhadi sudah menjelaskan juga ada beberapa alasan. Bisa dikemukakan lagi nggak Pak? Kenapa ini bisa dibenarkan? Ya. Sebelum saya menjawab yang lebih detail berkaitan dengan masalah ini, ya, barangkali saya perlu memberitahukan nih, kenapa ada penangkapan. Ya, ini sebetulnya bukan rumor sih sudah, ini udah menjadi rahasia umum tadi.
Karena media juga salah satu teman yang kita kenal itu juga memberikan bocoran. Kenapa dilakukan penangkapan? Oke. Karena ada informasi Pak Roy Suryo dengan ada penasehat hukum atau gimana gitu pergi ke Bandung. Oh. Katanya juga di sana press conference atau Oke. kemudian bukan press conference mungkin dia podcast ya atau apalah, yang jelas dia keluar dari wilayah Jakarta. Nah, kenapa ini menjadi alasan? Kenapa penangkapan ini terus kemudian menjadi rujukan untuk melakukan penangkapan? Karena begini ya. Kan Roy Suryo itu sebetulnya kan tahanan kota. Oh, Jadi gitu bukannya ya? dia dalam konteks dia bebas begitu aja. Dia itu tahanan kota. Yang namanya tahanan kota di dalam hukum ya, itu nggak boleh meninggalkan kota. Dan dia ditahannya di mana? Di Jakarta misalnya kan. Wilayah Jakarta itu masuk mana aja? Ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Itu yang disebut dengan ibu kota. Itu yang disebut Jakarta, gitu kan? Ya tentunya dengan segala aspek hukumnya. Kalau dia lewat dari Jakarta Selatan, lewat melebihi dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, berarti dia melanggar konsep daripada tahanan kota tadi. Oh, gitu. Jadi Nah, soal ini itu ya, dianggap merintangi penyidikan gitu loh. Itu alasan yang paling pokok berkaitan dengan kenapa hari ini ada penangkapan. Terus kemudian juga mereka ngomong tadi, saya dengar juga itu dari beberapa keterangan persnya. Kita udah 30 kali mengadakan wajib lapor. Kita udah penuhi 30. Bukan dari kalau nggak salah dari Refli Harun. Oke, Gitu. Udah 30 kali saya klien saya mengadakan wajib lapor dan lain sebagainya. Loh, terus apa hubungannya? Mau 30, mau 40, ya kan, sepanjang itu statusnya tahanan kota, itu nggak bisa keluar dari wilayah Jakarta. Itu salah satunya ya, kenapa ada penahanan atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro. Terus kemudian, ya tentunya langkah-langkah seperti ini kita sangat apresiasi sekali. Karena kita lihat, Roy Suryo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yang harusnya secara idealnya menurut hukum acara, dia nggak boleh dong mengulangi perbuatannya lagi dengan menuduh-nuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Tiap hari loh itu diomongin seperti itu. Berarti kan dia mengulangi perbuatan yang sama. Kita sudah pernah bahas di sini. Itu di dalam KUHP itu nggak boleh. Dia sudah melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Ya, itu istilahnya dia melanggar hukum yang ditentukan dalam KUHP yang baru sekarang gitu kan. Karena salah satunya kan dalam hukum itu dikatakan nggak boleh lagi mengulangi perbuatan. Terus aja dia lakukan seperti ini. Terus yang kemudian ya, dia ya ancaman hukumannya Roy Suryo ini ya itu terkait dengan masalah pasal 32 Undang-Undang ITE dan juga 35 Undang-Undang ITE. Di mana Undang-Undang 32 pasal 32 Undang-Undang ITE ya. Terus pasal 35 Undang-Undang ITE ancaman 10 dan 12 tahun. Ini kan memenuhi syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Apa sih yang disyaratkan oleh undang-undang? Yang disyaratkan undang-undang boleh orang itu ditahan asalkan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau kita melihat kepada perspektif hukum yang ada di pasal 32 dan 35, 10 dan 12 tahun, ya harusnya sudah bisa dilakukan penahanan. Ini kan syarat objektif yang diatur dalam undang-undang. Terus juga yang berikutnya, Roy Suryo ini residivis. Ya kan, dia ini sudah pernah dihukum, gitu kan. Jadi orang yang sudah pernah dihukum untuk kasus ITE kasus juga ya. ITE juga ya kan. Cuma pasalnya berbeda pada waktu itu kalau nggak salah.
Saya juga bikin tulisan di situ. Nah, terus kemudian berkaitan dengan masalah pasal-pasal tersebut yang kemudian juga dilakukan lagi dalam pengulangan, ya sudah sangat wajar itu dilakukan penahanan, gitu, dilakukan penangkapan. Terus juga yang lebih lagi tadi juga di konferensi pers saya yang terakhir ya, yang barusan ini kita sampaikan juga bahwa kenapa sih kami dari tim relawannya Pak Jokowi, yang kebetulan saya juga sebagai kuasa hukum dari JPKP, ini kenapa kita menekankan adanya penahanan? Kenapa juga penahanan itu menjadi hal yang paling pokok? Karena ya ini kemarin juga kita udah jelasin ya, kenapa juga ini? Salah satunya adalah berkaitan nanti di dalam persidangan nih, ya. Kenapa kalau seandainya ini tidak dilakukan penahanan akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi? Kan yang namanya di dalam persidangan ya, itu ada yang namanya nanti pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, ya. Pembacaan dakwaan itu nanti pasti akan menyebutkan Roy Suryo melanggar pasal ini, Roy Suryo kena pasal ini, Roy Suryo bla 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 dan sebagainya. Kalau nggak ditahan, ini akan menjadi objek pemberitaan nih sama Roy Suryo di luar. Iya dong, dia akan cuap-cuap lagi. Jaksa bego, jaksa salah menerapkan hukum, jaksa nggak benar, jaksa mengintimidasi saya dan sebagainya. Kan akan rame jadinya. Dia membangun framing dan narasi di luar. luar. Dia akan membangun framing dan narasi di luar. Padahal menurut hukum acara yang namanya surat dakwaan itu kalau dia keberatan, kalau dia tidak terima dengan surat dakwaan itu, dia bisa mengajukan namanya eksepsi, tangkisan atau sanggahan, nggak benar dan sebagainya. Bentuknya eksepsi. Bentuk wilayah kerjanya pun adanya di pengadilan, bukan di luar media-media mainstream, di luar masyarakat yang sifatnya memang itu dilakukan dengan cara di podcast dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, dia membicarakan jaksa nggak benar dan lain sebagainya. Ini kan jadi nggak benar. Jadi ada dua sanggahan berkaitan dengan eksepsi tadi, sanggahan yang memang dijual di muka umum bahwa dia teraniaya. Kan gitu dong, ya. Tapi kalau dilakukan penahanan, kan nggak ada lagi hak suara dia. Bukannya kita membungkam. Memang rumusan hukumnya seperti itu gitu kan. Ya, kita harus hormati hukum. Dia kan udah nggak sangat menghormati hukum dalam persoalan ini. Ya karena kenapa? Ya tadi harusnya nggak boleh lagi memberitakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya. Kemudian dia sudah ditetapkan tersangka, tapi kan terus cuap-cuap. Ini kan persoalan gitu kan. Ini yang kita nggak terima. Kenapa kita kami mendesak agar dilakukan penahanan. Sesuai juga harapannya Pak Jokowi yang kala itu disampaikan kepada saya. Gitu. Pak, kalau Tifa gimana Pak? Kan beredar narasi juga bahwa Tifa hari ini, atau pokoknya dalam persiapan mau sidang doktoral atau gitu, terus tahu-tahu dia ditangkap gitu, playing victim lah. Kalau menurut Pak Suyadi gimana? Kenapa Tifa juga ditangkap? Gini, kan sebetulnya pasal yang digunakan, saya nggak ngerti apakah pasal 35 dan 32 itu juga melekat kepada Tifa, tapi kan di dalam pasal-pasal yang lain itu ada ancaman hukumannya di atas 6 tahun kan. Dia masuk klaster yang sama. Ya, klasternya juga yang sama. Klasternya juga yang sama, betul itu. Ya, kalau memang seperti itu, ya tentunya sangat wajar dong dilakukan penangkapan. Karena kan juga kita tahu, kan sama aja antara Roy Suryo dengan Tifa, ya kan selalu memframing walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Ini kan sebetulnya hal-hal yang nggak sangat mendidik gitu kan. Ya, jadi sekali lagi ya kedua orang ini layak untuk dilakukan penahanan. Selamat kepada Polda. Dan ini Pak, ini kan berarti sekarang babak selanjutnya ini akan segera kita lihat ya, babak persidangan. Betul. Nah, kan Pak Suyadi sendiri juga sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi justru sangat antusias untuk hadir di persidangan karena di saat momen itulah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Betul. Dari SD, SMP, SMA sampai ijazah S1. Nah, Roy Suryo di sisi lain
kan dia selalu berkuar-kuar bahwa tadi yang kita sebut itu 99,9% Betul. ijazah Jokowi palsu. Artinya klaim itu kan dia begitu pede gitu. Nah, harusnya kan dia dengan persidangan ini justru malah Gembira dong, syukur bahagia dong gitu ya. betul. Kenapa dia tidak melihat ini sebagai sesuatu ajang yang pembuktian buat klaim-klaim dia, Pak? Ya, sebelum saya menjawab, tadi juga ada pernyataan dari Bang Egy Sujana. Oh, oke. Oh, di konferensi pers? Iya kan? Di konferensi pers di Polda? Iya kan, duduknya kan tadi bersebelahan dengan saya. Oke. Iya. Ya. Sempat juga dia bisik-bisik, tolong nanti jelasin nih berkaitan dengan masalah understanding penyelesaian kasus saya. Tadi udah saya jelaskan juga. Oke, gitu. ya. Nah juga tadi dia menyatakan, sebelum konferensi pers dan setelah konferensi pers, dia bisik-bisik lagi ke saya. Ya, kalau dia mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu 99,990% itu palsu, kenapa dia mesti takut? Ya hadapin dong, ini kan wilayah yang memang dia harus membela diri. Ya kan, kenapa dia mesti takut? Kalau dia takut berarti kan omongan dia itu nggak benar gitu. Itu tadi omongan dari Prof. Egy Sujana. Ya. Nah tentunya juga ini kan sama narasinya kepada saya yang selama ini mengamati kasus ini. Kalau memang dia benar ya bahwa dia mempunyai dokumen ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ngapain dia mundur gitu kan? Harusnya dia bersujud syukur nih sekarang nih di Hotel Prodeo. Ya kan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok saya akan menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang palsu itu. Kan enak dong sebetulnya. Betul. Jadi kenapa dia takut? Terus kenapa orang-orang yang selama ini juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya nggak mau diadakan persidangan karena takut ijazahnya nggak ada. Ini juga momen kita dukung bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polda dalam rangka mencapai tahap 2 ini ya sebagai rujukan bahwa penegakan hukum ini berjalan. Ya tentunya juga dukung Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya terus kemudian terus juga kita juga berharap ya Pak Jokowi nanti benar berani datang enggak dalam persoalan ini. Kan seperti yang udah juga disampaikan dan udah kita sampaikan juga di podcast-podcast yang sebelumnya, Pak Jokowi ini sangat antusias. Dia selalu mengatakan ini media saya untuk membela diri dari serangan yang menghujat saya bahwa ijazah saya palsu. Gitu kan. Jadi momen yang memang sangat mempunyai dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan Roy Suryo untuk menunjukkan ketidakbenaran ijazahnya, Pak Jokowi mempunyai kewajiban. Satu, ijazahnya benar Anda nggak S1-nya? Terus yang kedua, benar nggak ijazahnya itu bisa dipertanggungjawabkan di persidangan? Kalau memang ini nggak benar, saya yakin Pak Jokowi takut. Tapi dengan Pak Jokowi mendorong supaya ini proses hukum berjalan sampai ke pengadilan, Pak Jokowi siap lahir batin. Itu. Kayaknya memang pihak Roy Suryo nggak menyangka kali ya Pak bahwa ini betul-betul terjadi penangkapan gitu. Kesan saya kok dari pernyataannya Refli Harun segala itu ya, dengan adanya penangkapan ini kan kayak kaget kan, saya menemani dia sampai, maksudnya pernyataan Refli ini, saya menemani dia sampai, menemani Roy Suryo sampai tengah malam gitu. Maksudnya kemarin gitu ya, terus tahu-tahu ditangkap. Jadi mungkin itu yang membuat mereka terus kemudian kayak responnya itu seperti shock atau apa gitu Pak. Ya iya. Kalau saya lihat kan seperti itu. Ini saya kaitkan dengan pernyataan Khozinuddin yang tiba-tiba sekarang muncul lagi, ya, dan langsung nyerang Jokowi, gitu kan? Dia kan sampai tadi itu yang pernyataan dia itu ini perang terbuka secara hukum melawan Joko Widodo, Allahu Akbar gitu. Jadi ini artinya kan dia mengaitkannya dengan soal yang lebih besar gitu ya, soal pertarungan politik dan lain-lain. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya ini? Itu kan hal yang nggak etis ya, diucapkan dengan kata-kata yang dilontarkan seperti itu. Arogan, terus juga tidak punya etika dan lain sebagainya. Ingat loh, dia itu lawyer, dia itu bukan preman loh. Kalau lawyer tuh harus punya etika, punya angga unggu. Orang ngomong tuh juga harus dipelihara gitu kan. Ya, karena kita punya etika di dalam persoalan ini. Apa yang boleh diomongkan, apa yang tidak boleh diomongkan. Betul. Ya kan? Pak Jokowi ini presiden loh, presiden ke-7 yang pernah memimpin bangsa ini. Dan saya juga bingung kok Pradinya nggak pernah
atau Persatuan Advokatnya ini nggak pernah memanggil dia gitu ya. Kan ini sebetulnya udah melanggar etika ini kan. Etika dalam berbicara, etika dalam sopan santun, ya kan. Yang diomongkan tuh Presiden ke-7 loh, bukan Suhadi, bukannya yang lain-lain juga gitu kan. Iya, ini kan orang bekas pemimpin negara yang pernah memimpin negara ini. Kenapa diperlakukan kayak anak kecil seperti itu? Itu kita sesalkan sekali gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa dia tiba-tiba muncul? Mungkin memang suara yang paling keras, suara yang paling dianggap layak untuk bicara menyerang Pak Jokowi barangkali dia. Karena Pak Refli Harun walaupun seperti itu enggak kayak gitu juga suaranya kan. Masih punya sopan santun, masih punya angga-unggu gitu kan. Ini kan udah enggak ada ini menurut saya. Dan bawa agama lu dalam konteks ini. Kan kalau kita lihat background dia kan dulu pernah di HTI itu mungkin dia mau mengorbankan fanatis sentimen agama lagi gitu. Jihad gitu ya mungkin seperti jihad kan dia gitu pakai ya. istilah perang terbuka. Ya jihad dong itu namanya perang terbuka secara legal terhadap Joko Widodo dia bilang itu, terus ada pakai Allahu Akbar itu kan menurut saya ya kalau zaman dulu, zaman ketika misalnya Rabi kuat-kuatnya Rizik Syihab gitu ya, zaman-zaman yang dulu gerakan 212 mungkin ini kayak pakai seperti ini akan bikin orang merinding gitu ya. Betul. Sekarang kan nggak lagi. Nggak laku lah dengan cara-cara seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, dia sebagai seorang pengacara harusnya mengikuti tata krama, etika dan sopan santun. Bukan lagi bicara seperti itu. Ya itu kan teriak-teriak yang nggak jelas menurut saya kan. Nah ini yang terakhir Pak, soal aspek politiknya, kedepannya gimana ini? Karena kan atau bukan aspek politik lah. Saya setuju dengan aspek politik. Nah, ini aspek politiknya, Pak. Gimana Pak Soehadi ngelihat penangkapan ini? Karena selama ini kan mungkin Roy Suryo kan merasa kayak ada yang backingin gitu ya, sehingga dia begitu jumawam di berbagai kesempatan juga begitu pede gitu. Ternyata sekarang ditangkap bersama Dr. Tifa. Aspek politiknya gimana kalau Pak Soehadi ngelihat? Ya dengan dia ditangkap terus kemudian juga memang kemudian juga ada dasar-dasar hukum yang cukup kuat, yang cukup memang ini bisa dibenarkan menurut hukum ya di negara hukum ini. Dan tadi juga saya membaca WA seseorang dari pejabat di DPR, saya nggak perlu sebutkan namanya ya. Dia juga mengatakan ya sudah kan memang udah harusnya dilakukan seperti itu. Padahal sebelumnya ini ada kontra produktif nih ya, karena Refli Harun akan minta perlindungan hukum kepada ketua DPR, kepada pimpinan-pimpinan di DPR, kepada MK dan lain sebagainya. Udahlah, saya dengerin pusing tadi ngedengernya. Nah kalau dilihat seperti ini dan juga WA yang masuk tadi, artinya semua orang sudah menyadari bahwa memang ada persoalan-persoalan hukum yang harus ditegakkan di negara hukum. Dan tentunya juga kita sangat mengapresiasi. Karena tadi pernyataan sikap kami pun sebagai relawan yang kebetulan saya bacakan itu salah satunya juga kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Gibran berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Sehingga dengan begitu ini semakin terang dan jelas bahwa memang penegakan hukum ini merupakan sendi-sendi yang akan terus digaungkan oleh pemerintahan yang sekarang. Bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun yang salah harus tetap mendapatkan hukuman. Kalau narasinya sudah terbangun seperti itu, berarti orang-orang yang selama ini mengangkangi, ya siap-siap akan melawan masyarakat, akan melawan suara rakyat dalam konteks ini gitu. Ya, sekali lagi kita nggak mau lagi nih nanti dengar ada ini telepon untuk kepentingan ini, ada ini telepon untuk kepentingan itu, nggak ada lagi itu. Karena kita lihat kalau ini nanti, karena kan kita masih ada tahapan lagi nih ya. Setelah nanti tahap 2, kewenangan ada di tangan jaksa. Penyidik selesai di dalam proses kerjanya ini kan, nah, nanti ada penyerahan kerja. Terus kemudian setelah itu jaksa akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Ini masih ada 2 tahapan lagi nih, ya kan? Yang rentan sekali ini bisa lepas. Cuman kemarin saya udah dapat informasi juga dari pihak Kejaksaan Agung
akan fokus menyelesaikan kasus ini. Kalau memang fokus menyelesaikan kasus ini, kita berharap juga tidak lagi ada penangguhan, termasuk juga nanti di pengadilan. Ya, Ketua Mahkamah Agung, ya, Wakil Ketua Mahkamah Agung juga kita menghimbau ya untuk bagaimana mengawasi persidangan supaya nanti memang hukum yang berjalan, hukum yang memang terjadi di dalam ranah persidangan itu sesuai dengan koridornya, Ya. gitu. Bukan teriak-teriak lagi di luar, itu. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya dan saya kira ini berarti babak selanjutnya kita tidak sabar untuk menunggu nih. Ya. Masih ada tahap-tahap berikutnya lagi, Tahap berikutnya. Oke. terutama persidangan ya. Persidangan, Iya. betul. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.